Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Nah, yang dimana sebelum saya menjelaskan tentang materi kami, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan kelompok kami, saya bernama Muhammad Tamsil Baso dan teman saya bernama Renaldi Dayeng Irwan. Nah, jadi pada materi kami yaitu tentang orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja, yang dimana informasi dasar ini mencangkup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara membayar gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya, yang dimana orientasi ini pada dasarnya ini merupakan salah satu komponen proses sosialisasi mengenai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Nah, yang dimana dengan demikian menjadi jelas bahwa kegiatan orientasi merupakan persiapan atau pembekalan kepada seseorang karyawan yang baru, yang menyediakan informasi dasar mengenai segala sesuatu berkaitan dengan tempatnya bekerja, yang dimana dapat memahami pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Nah, yang dimana ada tujuan orientasi menurut Moikizat. Nah, tujuan orientasi ini yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. Yang kedua, menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seseorang pekerja ketika diserahi pekerjaan baru. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga pegawai dan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Nah, yang kelima, menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan demikian rupa sehingga pegawai baru ini dapat menghindarkan rintangan atau tindakan hukuman yang akan terjadi karena pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. Nah, yang terakhir itu memberikan pengertian kepada pegawai baru bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi ada juga manfaat orientasi menurut para ahli. Nah, manfaat orientasi ini menurut Warther dan Davids 1996, yang dimana mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaan, mencegah pengaruh buruk dan rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Karyawan baru menjadi lebih mandiri, karyawan baru menjadi lebih baik, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tahap orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama, perkenalan, penjelasan tujuan perusahaan, sosialisasi kebijakan, jalur komunikasi, dan proses monitoring. Nah, keuntungan dan kelemahan orientasi. Keuntungan orientasi ini, usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, praktik SDM atau praktik sumber daya manusia ini sebagai berikut mengandung saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Nah, kelemahan orientasi. Kelemahan orientasi ini umum dari program orientasi adalah pada level supervisor, walaupun bagian pegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor ini tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Nah, dan juga saya akan membahas tentang mengenai pengertian pelatihan atau training. Nah, pelatihan ini adalah aktivitas yang dirancang untuk memberi para pembelajar mengetahui dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini.
Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah yang pertama memperbaiki kinerja, yang kedua memustahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga membantu memecahkan masalah operasional, yang keempat mempersiapkan karyawan untuk promosi, yang kelima mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, yang keenam memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi, yang ketujuh meningkatkan kualitas dan kualitas kerja, yang kedelapan mencapai standar kinerja yang dapat diterima, yang kesembilan menciptakan sikap atau loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, yang terakhir itu memenuhi kebutuhan dan perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Nah, jadi pengertian ada analisis dari kebutuhan pelatihan. Jadi analisis dari kebutuhan pelatihan yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa para peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang-orang yang tepat. Yang ketiga, memastikan bahwa mengetahui dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. Yang kelima, memastikan bahwa penurunan kinerja ataupun masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap kerja, bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Yang terakhir itu memperhitungkan untung ruginya melaksanakan pelatihan, mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuhkan sejumlah dana. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengenai pengertian pengembangan karyawan. Nah, pengembangan ini atau development ini diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berada atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Nah, jadi tujuan dari pengembangan karyawan ini yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Meskipun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering bermanfaat dalam minimalkan masalah ini. Nah, yang memustahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan ini memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar komponen dalam pekerjaan, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Nah, jadi ada juga jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi jenis pelatihan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pelatihan keahlian. Kedua, pelatihan ulang. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Yang keempat, pelatihan tim. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Nah, ada juga metode dari pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, metode on day job training. Yang kedua, off day job tech squads. Nah, jadi ada manfaat dan kelemahan pelatihan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Jadi manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kualitas produktivitas.
Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir atau yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Nah, ada kelemahan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Nah, yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan ini tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari materi kami, yaitu tentang orientasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.